Del en James, allebei voorin opgedoken. Jan Saar. James. Nah oke teman-teman, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Dari mana asal kalian bisa tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa selalu silaturahmi. Dan juga teman-teman, kalau dilihat saat ini memang perkembangan pemain keturunan bukan semakin sedikit ya, malah ini bertambah banyak. Kalau dilihat fokus kita di Belanda ya, memang betul ya, saat ini banyak sekali di sana. Satu pemain yang saat ini berkembang dan menurut saya ini bisa jadi referensi untuk jangka panjang ya. Umurnya juga masih muda, dia kelahiran 2000 dan dia memiliki darah keturunan dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Nah, menurut saya ini menjadi pembahasan yang sangat seru. Dia adalah sosok Dian James ya. Tadi malam kalau kalian melihat Nijmegen melawan Go Ahead Eagles ya, dengan kemenangan Go Ahead Eagles dengan skor 5-0, pemain ini main dan juga memiliki rating 8,5 di situs SofaScore. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus dan patut sekali untuk kita bahas. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, ini bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, kalau kerja mungkin badan kalian bau, kemudian juga jalan-jalan ya, badan kalian bau ya, ini saya sangat rekomendasikan kalian pakai parfum premium. Ini full premium ya, full bibit murni tanpa campuran. Khusus untuk hari ini beli satu dikirimnya 4. Jadi kalian nanti akan dapat 1, 2, 3, 4 botol khusus untuk hari ini. Harganya juga lagi promo. Yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya, agar kalian dapat parfum yang wanginya ini 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Yang mau saja langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ya mengenai Dian James ini. Ini saya langsung tampilkan ya mengenai statistik dirinya bersama Go Ahead Eagles ya musim ini. Sebenarnya kalau dilihat ya, pemain ini debutan ya, karena dia baru bergabung juga bersama Go Ahead Eagles ya di musim ini. Dirinya pun pernah bermain di FC Volendam ya, di Eerste Eredivisie di musim lalu. Bahkan dia pun juga baru ini nonton ya, dipromosikan 1 tahun di Volendam ya. Kemudian mencatatkan waktu bermain 1300 ya, dengan 55 penampilan, dengan mencetak 2 gol dan juga 2 assist. Kemudian langsung direkrut oleh Go Ahead Eagles di musim ini, dan terbukti tonton di musim ini saja tonton. Ini dimulai dari ini tonton ya, bulan 8 ya, dia mulai debutnya ya. Dia bermain 85 menit, kemudian di bulan 8 juga tanggal 18 main 90 menit ya. Kemudian hingga matchday ya, ke pekan 15 ya bersama, dan matchday pekan ke-15 ya bersama Go Ahead Eagles ya. Dia juga bermain ya sebanyak 90 menit ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemain ini sangat luar biasa ya. Bahkan tadi malam pun terlihat jelas pemain ini sangat menonjol. Posisinya kalau dilihat dari sini memang ya mirip sekali dengan Vertonghen ya. Dia memiliki kelebihan di LB ya. Dia adalah seorang bek kiri, dan kalau dilihat dari sini juga dia juga bisa ditempatkan sebagai seorang gelandang bertahan. Statistiknya itu sangat luar biasa teman-teman. Bahkan di Go Ahead Eagles ya, sebagai pemain debutan ya, dia sama sekali tidak pernah ya yang namanya tidak menjadi starter. Ya, dia selalu menjadi starter, hanya 5 kali pertandingan dia tidak ada ya, karena dia cedera ya, tidak ada di bangku cadangan karena cedera. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya kualitas dari pemain ini sangat luar biasa. Ditambah lagi ya, saat ini Go Ahead Eagles ya, saat ini sedang merengsek ya ke papan atas. Artinya kalau dilihat memang betul ya, ini benar-benar pemain potensial. Nah, kalau dilihat memang betul gap ya antara Vertonghen dan juga Arhan itu terlihat jelas. Maka dari itu mengapa kita membutuhkan lagi ya pemain yang berada di posisi back kiri. Menurut saya inilah jawabannya teman-teman, agar nantinya ya
sewaktu-waktu. Kalau kita tidak tahu ya ke depan bagaimana Verndong ini ya. Kalau dilihat memang usianya relatif matang ya, 27 tahun, dan juga untuk ke depan ya mungkin masih ada ya sekitar 5 sampai 8 tahun ke depan untuk Verndong. Tapi setelah itu penggantinya kita juga harus tahu, dan mungkin mulai dari sekarang PSSI bisa memulai penjajakan mengenai pemain ini. Oke, kemudian ya, kalau dilihat teman-teman, pemain ini memang baru saja berkembang ya, karena di segala kelompok umur di level internasional ya bersama timnas Belanda, dia sama sekali belum pernah dipanggil. Tapi ya untuk di tim senior Go Ahead Eagles ya, dia memang musim ini menjadi kejutan. Nah, ini menurut saya jadi hal yang sangat luar biasa. Kemarin ya, musim lalu saja ya, market value-nya itu masih 3,5 miliaran. Sekarang sudah tembus 8,69. Dan saya sangat yakin di saat usianya yang masih relatif muda ya, umurnya masih 24 tahun ya, ini menurut saya ada kesempatan dirinya untuk lebih tinggi lagi market value-nya. Kemudian ya, kalau dilihat juga ya, pemain ini dengan umpan kunci ya 92% berhasil. Ya, ini artinya memang menunjukkan pemain ini memiliki skill di atas rata-rata. Kaki kiri adalah kaki andalannya, dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus bagi timnas Indonesia. Karena kita memang sangat jarang ya, dan juga sedikit sekali pemain yang memang bisa mengandalkan kaki kiri. Dan menurut saya ini bagus sekali jika nanti akan menjadi pelapis Kelvin Verndong. Ya, dia pun juga mengatakan ya beberapa waktu lalu ya bahwa dia sangat siap untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Karena kalau dilihat pun untuk persaingan di timnas Belanda ya itu sangat sulit sekali. Apalagi di posisi back ya, jelas ya timnas Belanda akan mengandalkan beberapa pemain yang bermain di Liga Inggris, Liga Spanyol ya, dan juga liga-liga ini teman-teman, Italia yang memang sudah bagus levelnya. Jadi kalau dilihat dari sini, peluang dirinya untuk menjadi bagian timnas Indonesia itu masih ada. Nah, mungkin banyak yang pertama, Bang, kenapa back lagi? Kemudian bagaimana dengan beberapa pemain lainnya? Takutnya nanti seperti Eliano Reinders sudah dinaturalisasi tapi tidak dimainkan. Ya, menurut saya seperti ini adalah bagian taktik ya. Kemudian ini juga strategi Shin Tae-yong, dan juga apapun yang menjadi keputusan kita harus hargai. Toh kita pasti akan mendapatkan keuntungan jika timnas menang ya. Jadi siapapun yang bermain, siapapun yang menjadi cadangan, menurut saya kita harus hargai. Dan ketika sudah masuk timnas, itu semuanya adalah kompetisi. Jadi mau pemain lokal, mau pemain keturunan, ya bahkan ya Bridgeford pun ya, itu masih tetap ya, kalau mereka bisa bersaing jelas akan mendapatkan menit bermain. Itu saja poinnya. Jadi yang jelas ya, saya sangat setuju sekali jika PSSI mulai dari sekarang menaturalisasi ataupun melihat ya bagaimana permainan ini contohnya Dance Jam ini, karena ini bagus sekali dan juga menurut saya ini pemain yang sangat potensial sekali. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Dance Jam ini? Apakah kalian juga setuju jika dirinya menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.